marilah kita ikuti paparan berikut ini. Mind map post singularity sangatlah rumit dan dinamis karena berbagai faktor menjadi bertalian satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi. Untuk itu, baiklah kita jabarkan satu-satu faktor-faktor berikut ini. Betapapun cepatnya kemajuan teknologi, kebutuhan dan kekhawatiran wanita muda hingga hari ini tidak berubah. Yang berubah adalah ruang dan platform untuk bertukar pikiran dan mencari informasi dalam 10 tahun terakhir ini. Wanita muda sekarang memiliki kadar keterbukaan tinggi dan kehandalan dalam networking yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Mereka juga mampu menggalang kekuatan yang bisa menciptakan perubahan dalam komunitasnya. Sebaliknya, kaum pria mengalami krisis stereotip untuk menggambarkan maskulinitas secara modern. Itu disebabkan oleh pertanyaan seperti, aspek-aspek maskulin tradisional manakah yang positif atau konstruktif? Aspek yang mana yang negatif atau merugikan? Sebuah kondisi yang memungkinkan untuk menjawab pertanyaan sulit, apakah artinya menjadi laki-laki di era percepatan teknologi ini? Konsumen milenial menginginkan perubahan dan volume mereka meski perlahan disusul oleh Gen Z terus meningkat. Sebuah studi dari Nielsen pada tahun 2015 menyebutkan bahwa millennials bersedia untuk membayar lebih mahal produk yang dilatar belakangi dengan pemikiran sustainability. Mungkin itu pula sebabnya mengapa Gucci menjadi brand yang diminati oleh millennials. Dengan Gucci Equilibrium, sebuah program yang progresif melindungi lingkungan dengan sebuah laman yang mengungkapkan kebijakan CSR perusahaan, isu lingkungan, kepuasan pekerja, dan inovasi struktural, membuat Gucci tampak sebagai perusahaan yang autentis, memiliki transparansi, dan yang terpenting, yang dicari oleh konsumen milenial yaitu brand yang terpercaya menjaga nilai sosial dan lingkungan. Pekerja yang berusia tua atau yang disebut sebagai perennials sekarang adalah populasi pekerja yang paling cepat pertumbuhannya dengan jumlah pekerja senior 2 kali lipat dibandingkan pekerja usia belasan tahun yang dipekerjakan saat ini di Amerika Serikat. Membiarkan kaum menua tetap bekerja berarti membuat mereka tetap menjadi pembayar pajak. Dengan sumber finansial mereka yang meningkat dan kondisi aktif bekerja, mereka akan terus menjadi pangsa pasar yang penting. Makin banyak orang yang terlibat dalam ekonomi, kemungkinan perkembangan ekonomi akan semakin besar. Hal itu tentu saja baik bagi semuanya. BMW melakukan aksi retooling atau pembuatan alat-alat khusus bagi pekerja yang menua yang jumlahnya sangat besar di Jerman karena perusahaan tersebut mampu melihat nilai dan potensi pekerja menua yang sangat tinggi ditambah keahlian dan pengalamannya. Retooling yang menciptakan alat-alat seperti kaca pembesar di lain produksi, alat penyangga berdiri dan sepatu khusus bagi pekerja yang menua menunjukkan kesuksesannya dengan meningkatnya produktivitas perusahaan produsen mobil mewah tersebut. California yang sebenarnya kaya menjadi satu dari negara bagian yang paling tidak berkeadilan sosial di Amerika. Yang pertama di tahap material, ini pasti semua rekan-rekan juga udah tahu bahwa penggunaan material yang 100% serat alam ataupun minimal campuran tapi minim serat sintetisnya. Teknologi sekarang sudah sangat canggih sekali, bahkan serat sintetis online itu sering dikirim-kirim, udah ada packaging dari kita, juga ada packaging dari perusahaan ekspedisinya, seberapa banyak sampah plastik ataupun sampah kertas yang dihasilkan hanya karena produknya itu dibeli secara online. Itu juga harus dipikirkan. Shopping bag, kita juga di sini IFC sudah mulai mengkampanyekan bahwa tidak ada lagi penggunaan plastik bag.